Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya belajar matematika. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana menentukan banyaknya fungsi yang bisa dibuat dari dua himpunan. Baik, yang pertama, ayo kita mencari. Yang perlu diingat pertama adalah syarat dari pemetaan atau syarat fungsi. Ya, kalau bisa saya tuliskan secara sederhana, itu ada dua syarat. Yang pertama adalah semua anggota domain atau daerah asal itu punya pasangan. Ya, jadi tidak boleh yang tidak anggotanya tidak punya pasangan. Yang kedua, syaratnya boleh punya pasangan dan pasangannya tepat satu. Nah, ini syarat inilah yang kita gunakan untuk mencari berapa banyak pemetaan yang bisa kita buat. Contoh pertama, ya, jadi misalkan ada P yang anggotanya himpunan A dan B, ya, kemudian ada himpunan Q yang anggotanya hanya C. Nah, maka NP atau banyaknya anggota P itu 2, ini 2. Kemudian banyaknya anggota Q 1. Nah, sekarang kita buat pemetaan dari P ke Q, ya, dari P ke Q. Nah, P-nya ini kita pakai diagram panah, ya, biar mudah melihatnya. Jadi P ini A, B, Q anggotanya C, ya, cuma 1. Nah, sekarang yang pertama kita lihat syaratnya, semua anggota domain punya pasangan, berarti A ini harus dipasangkan dengan anggota di Q, ya. Jadi A, ya, karena hanya 1, ya, A dipasangkan dengan C, kemudian B pasangkan dengan C. Nah, jadi ini sudah memenuhi syarat, semua anggotanya punya pasangan dan masing-masing anggotanya ini pasangannya hanya 1. A dipasangkan hanya dengan C, B hanya dipasangkan dengan C. Nah, terus bagaimana? Apakah ada pemetaan lagi? Nah, ternyata tidak ada. Ya, jadi kalau anggotanya P2, Q1 ini dipetakan dari P ke Q itu hanya bisa membuat satu pemetaan. Sekarang kalau kita balik, bagaimana pemetaan dari Q ke P, ya, sama anggota P2, anggota Q1 banyaknya. Nah, ini kita balik, ya, kita balik gambarnya. Jadi sekarang dari Q ke P, ya, dari Q ke P sama. Ini yang kita perhatikan adalah semua anggota domain punya pasangan, jadi C ini harus punya pasangan. Nah, kemana C dipasangkan? Nah, bisa ke A. Nah, ini, nah, sudah, berarti karena semua harus punya pasangan dan pasangan C sudah dipasangkan dengan A, masing-masing pasangannya tepat 1, maka tidak ada ini. Nah, kemudian kita bisa membuat lagi, selain dipasangkan dengan A, itu bisa dipasangkan dengan B, ya. Jadi ini pemetaan yang bisa kita buat. Jadi dari dari Q ke B itu hanya bisa dibuat 2 pemetaan atau 2 fungsi. Nah, sekarang bagaimana kalau kita tambah anggotanya 2, ya. R ini anggotanya 2, 1 dan 2. P, himpunan P itu anggotanya A dan B, ya, berarti banyaknya anggota B2. Nah, bagaimana pemetaan dari R ke P? R ke P, ya, jadi yang pertama biasa kita buat 1 pasangkan dengan A, 2 pasangkan dengan A, ya.
Yang kedua, yang mungkin kita pasangkan satu dengan A, kemudian 2 dengan B. Masih ada lagi? Masih bisa. Ya, jadi ini 1 dengan B, kemudian 2 dengan A. Masih ada lagi? Oke, ini 1 pasangkan dengan B, 2 pasangkan dengan B. Nah, sudah tidak ada lagi. Ya, kita tidak bisa membuat pemetaan lagi. Ya, jadi berarti pemetaan yang bisa dibuat hanya 4 pemetaan. Nah, baik, sekarang kita akan menyimpulkan, banyaknya pemetaan dari 2 himpunan ya, yang mungkin kita buat. Kalau kita coba seperti contoh yang sebelumnya, maka ketika banyaknya anggota P ya, di sini ini ada 1, 1, 2, 2, 2, 3 dan seterusnya. Ini banyaknya anggota Q ya, 2. Nah, nanti bagaimana banyaknya pemetaan yang mungkin dari P ke Q dan dari Q ke P. Nah, ini yang kita nanti akan gunakan untuk menyimpulkan secara umum. Yang pertama, kalau banyaknya anggota himpunan P1 sedangkan Q 2, nah, maka kita akan dapatkan 2 ya, seperti yang ada pada contoh. Kalau banyaknya anggota Q 3, maka kita dapatkan 3. Kalau 2 seperti yang contoh sebelumnya itu kita dapat 4. Nah, kalau kita coba lagi, kalau banyaknya anggota P2 sedangkan banyaknya anggota Q3 itu kita akan dapatkan 9. Nah, penulisan ini kalau kita kaitkan 2, kita kaitkan dengan banyaknya anggota P dan Q, itu 2 bisa ditulis 2 pangkat 1, dengan 3 pangkat 1, ini 2 pangkat 2, 4, 9 itu 3 pangkat 2 ya, 3 pangkat 2. Ini 3 banyaknya anggota Q, banyaknya anggota Q, kemudian 2 banyaknya anggota himpunan P. Nah, sehingga kalau kita lihat dari pola ini 2 pangkat 1, 3 pangkat 1, 2 pangkat 2, 3 pangkat 2, maka kalau banyaknya anggota Q 4, banyak anggota P2, maka banyaknya pemetaannya dari P ke Q itu 4 pangkat 2 ya. Kalau anggota P3 ya, maka kita akan dapatkan banyaknya pemetaan yang mungkin dari P ke Q itu 4 pangkat 3 ya, 64. Jadi ini yang kanan pangkat yang kiri. Nah, ini sekarang yang berada di posisi kanan ya, karena dibalik Q ke P. Nah, ini sama dengan pola ini, 1 pangkat 2, 1 pangkat 3, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, ini 8. Nah, selanjutnya melihat pola dari atas ini ya, maka 2 pangkat 4, 16. Yang ini 3 pangkat 4, 81. Nah, sehingga kalau kita simpulkan dari pola ini, kalau banyaknya anggota himpunan P itu P kecil ya, banyaknya anggota himpunan Q itu Q kecil, maka pemetaan dari P ke Q yang mungkin kita buat sebanyak Q pangkat P. Sedangkan kalau sebaliknya itu P pangkat Q, P pangkat Q. Baik, sekarang masuk ke contoh soal. Ada 2 soal yang saya berikan. Yang pertama,
itu ada himpunan A anggotanya X hingga 6 kurang dari X kurang dari 10, sedangkan X anggota bilangan bulat. Himpunan B anggotanya adalah X hingga negatif 2 kurang dari X kurang dari atau sama dengan 5 sama X anggota bilangan bulat. Yang ditanyakan adalah tentukan banyaknya pemetaan yang mungkin dari A ke B. Nah, maka langkah pertama kita cari dulu anggota A apa saja, anggota B apa saja. Nah, kita bisa lihat anggota A itu antara 6 dan 10, jadi 7, 8, 9. Sedangkan anggota B, ya, anggota B, nah perhatikan, jadi ini tidak ada sama dengannya, ya, negatif 2 dengan begini, jadi negatif 2 nggak ikut, sementara 5 di sini kurang dari atau sama dengan, ya, jadi 5 ikut, sehingga anggota B itu mulai dari negatif 1 sampai 5. Nah, kita tinggal menghitung banyaknya anggota A itu ada 3, banyaknya anggota B ada 7, ya, sehingga banyaknya pemetaan yang mungkin, ya, dari A ke B, dari A ke B, jadi NB pangkat NA, yaitu 7 pangkat 3, ya. Nah, tinggal, kalau hasilnya tinggal malikan 7 kali 7 kali 7. Sekarang nomor 2, contoh yang kedua, diketahui P, ya, P itu adalah himpunan yang anggotanya bilangan prima yang kurang dari 10. Sedangkan Q itu bilangan ganjil antara 1 dan 6. Sama seperti langkah nomor 1, kita harus cari dulu, ya, anggota B itu apa saja. Bilangan prima mulai 2, 3, 5, 7. Ingat, bilangan prima bukan ganjil. 1 bulatkan prima. Kemudian bilangan ganjil antara 1 dan 6, ya, 1 dan 6. Jadi 1 nggak ikut. Nah, katanya ganjil 3 dan 5. Sehingga dari sini kita tinggal menghitung banyaknya anggota B 4, banyak anggota Q 2. Yang ditanya Q ke P, hati-hati, ya, Q ke P, Q ke P. Dari Q ke P. Nah, maka banyaknya pemetaan yang mungkin anggota B, banyaknya anggota B pangkat banyaknya anggota Q, ya, jadi kanan pangkat kiri, jadi 4 pangkat 2, maka kita hitung hasilnya 16. Nah, demikianlah pertemuan kali. Bagi kalian yang belum paham bisa bertanya atau diulang-ulang video ini. Baik, dari saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.